Menurut saya teman-teman sekalian, di depan mata saya itu masih banyak keyword yang belum dimainkan oleh orang-orang. Padahal di luar rame. Coba teman-teman, cobalah kalau emang pengen jualan di Google ya, pengen jualan di Google, targetlah jualan yang belum dijual orang di marketplace. Contoh, tambal ban 24 jam, itu nggak ada orang nyari di Tokopedia, nggak ada. Saya kemarin jam 2 pagi itu mobil saya mau bannya bocor, bukan bocor lagi, meledak gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya ketik di Google tambal ban 24 jam Jogja. Ya, akhirnya sudah. Kita telepon datang. Gak ada yang nyari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nggak ada. Maka cari produk yang paling laris itu adalah sebenarnya di media Google. Pertama adalah produk jasa. Jasa totok wajah, jasa privat. Wah, rame banget. Konsultan pajak itu laris banget. Lu Mas Didi kok bisa tahu? Nih, saya tunjukin nih. Kalau teman-teman pengen ngecek ya, apa sih yang sedang rame jasa gitu. Salah saya ketik aja konsultan. Nah, saya baru ngetik konsultan udah keluar pajak di situ, betul nggak? Konsultan pajak Jogja. Kenapa? Sekarang lagi banyak masalah nih orang-orang pandemi tapi kena pajak gitu loh. Akhirnya stres mereka. Wah, aduh saya penjualan nggak ada penjualan malah kena pajak mas. Minta turun nggak mau, maunya naik. Akhirnya mereka butuh namanya konsultan pajak. Konsultan apa lagi? Konsultan hukum. Konsultan bisnis itu dicari orang tuh. Atau kalau misalnya bingung mau jasa apa, jasa spasi di spasi Jogja. Tuh, ini nih, jasa plisket, jasa pengetikan, jasa naptol, jasa SEO, jasa akikah, jasa arsitek, jasa internet. Kalau nggak ada yang cocok, sesuaikan dengan abjad. A, jasa angkut, jasa akikah. Nggak ada yang cocok juga. B, jasa bungkus kado. Kalau nggak ada yang cocok juga, nih saya tunjuk ini. Ya, jasa dengar, jasa mendengarkan curhat. Tahu nggak harganya berapa nih? Jasa mendengarkan curhat. Nantilah ya. Saya nggak enak yang nunjukinnya ya. Jasa dengarkan curhat itu 300.000 per jam. Tugas kita ngapain cuman iya Pak, iya, iya Mbak, sabar ya. Cuman itu tugas kita. Sejam 300.000 lumayan gitu kan. Itu kan peluang. Apalagi sekarang banyak yang stres, banyak yang putus ya, diserahin ya. Kita dengan tinggal iya, iya, iya ya. Macam-macam ya teman-teman ya. Jadi artinya uh, bahkan nih teman-teman sekalian nih saya tunjukkan lagi nih satu lagi. Jasa cabut tuh nomor satu apa? Cabut uban nomor satu coba ya. Tuh, ya. Tapi jangan es ya. Nah, santet online aja banyak sekarang tuh ya. Ya. Sekarang tuh banyak macam-macam jual tuyul aja sekarang ada loh. Jual tuyul second ada. Jual tuyul online ada loh. Nah, jangan ini bahaya ini. Masa golongan-golongan mereka bisa eksis di Google, masa kita nggak bisa eksis di Google itu loh. Jangan gara-gara ini pulang nanti oh kalau begitu jualan tuyul aja ya asik nih kelihatannya. Jangan ya. Oke, Pak Wafa. Artinya luar biasa tadi ya, bahkan jasa mendengarkan curhat aja sudah luar biasa gitu ya tarifnya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, saya yakin di sini ada business owner, ada reseller, ada dropship, ada mungkin distributor dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu bertanya. Kalau tadi ada insight bagaimana kita mencari market produk yang masih market fit gitu ya, yang cocok, yang masih jalan produknya. Nah, mungkin business owner juga punya masalah, katakanlah oh, produk saya mungkin tidak banyak dicari. Nah, monggo bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya langsung silahkan bisa di unmute apa namanya speakernya. Pak, wah ini Pak Dian dulu dari Sidoarjo. Silakan Pak Dian. Ya, terima kasih Pak Wafa atas kesempatannya. Assalamualaikum Mas Didi. Halo, Mas Dian, Masya Allah. Sendiri aja nih, Mas. Mana itu tim mana tim? Gak Wah, ikut. timnya lagi pulang ini. Nah, Mas Didi, ini mau tanya.
Tadi kan dengan menyampaikan yumpu.com. Saya pernah pakai itu juga. Terakhir saya pakai itu hanya bisa mengupload tiga artikel Mas, 3 uploadan, habis itu bukan ke blogger tapi dibatasi. Itu seperti apa? Apakah perlu pakai email baru, daftar login lagi, kemudian upload lagi, apakah seperti itu atau ada cara trik untuk bisa menyikapi hal seperti itu Mas? Terkait Jumbo. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasus website saya yang diansaputra.com itu mungkin pernah saya sharingkan ke jenengan juga, dan saran-saran sampai yang kemarin-kemarin itu sudah saya lakukan, terutama memperbaiki on page-nya juga, karena ini konteksnya kan mengubah URL ya, dari yang dulunya belum ada SSL-nya sekarang ada SSL. Jadi yang dari HTTP jadi HTTPS. Itu langsung drop kan. Yang awalnya alhamdulillah dari 90 kota itu 90% itu udah masuk halaman 1 dan nomor 1 semua. Begitu berubah jadi ditambah dengan SSL itu drop semua. Ya, hampir banyak yang hilang, banyak yang nggak karu-karuan. Nah, hanya beberapa aja yang muncul sekarang. Nah, kemarin on page-nya sudah saya perbaiki, beberapa link building yang kemarin sempat mati akhirnya saya hapus dan lain-lain. Nah, masih ya kurang lebih 1,5 bulan ini berjalan, masih belum muncul lagi ke permukaan. Barangkali ada tambahan solusi dari jenengan. Matur Ya, terima kasih Mas Dian ya. Oke, baik. Yang pertama adalah mengenai Yumpu ya. Kalau teman-teman nanti main Yumpu ya, yumpu.com/id dan lain sebagainya, ya itu jadi Yumpu itu sebenarnya banyak versi Mas. Ada Yumpu ID, ada Yumpu EN ya. Pokoknya tiap negara tuh punya Yumpu sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau kita mendaftarkan Yumpu satu email itu biasanya kalau versi gratisnya emang dibatasi 3 ya. Kecuali nanti kalau mau versi berbayar ada lagi gitu. Nah, kalau emang pengen mengakali yang gratisan ya mau nggak mau kita harus ternak email. Ya, kita harus ternak email sehari nambah. Misalnya saya tuh sama sama murid-murid saya yang lain aja saya kalah gitu. Murid saya itu punya 7.000, 8.000 email, ada yang 12.000 email gitu kan. Nah, padahal sebenarnya buat email juga simpel banget teman-teman, kalau menggunakan HP ya buat aja email sebagaimana buat. Tapi kalau ternak email tuh pakai HP ya, jangan pakai laptop. Ya buat satu HP itu kasih jeda 8 jam. Nanti bisa lagi buat lagi tanpa verifikasi nomor. Jadi satu hari itu bisa 2 aja dah, jangan lebih dari 2. Tapi lakukan komitmen konsisten. Jadi seminggu satu HP aja udah 14 email. Ya, berarti udah 14 kali 3 udah bisa 42 yumpu. Ya, 42 yumpu ID. Kalau yumpu EENG, nah yumpu ENG-nya ada lagi, bisa lagi nanti macam-macam. Ya, jadi buat divariasi seperti itu. Apalagi di rumah ada berapa? Ada 5 Mas. Istri saya 2 misalnya, anak saya 3 misalnya. Apalagi istrinya punya anak banyak. Aduh, enak. Enak tuh punya HP banyak gitu kan. Nanti buat buat yumpu, buat link email yang banyak ya, email yang banyak. Ya, bahkan kita kemarin punya amalan, beberapa murid-murid saya itu saya kasih amalan sehari itu 2 email. Jadi tiap minggu kita ngumpul ya 14 email. Nah, kalau punya anak magang lebih enak lagi Mas Dian. Ya, kita pernah ngerjain anak magang online, ada 500 anak magang. Tugasnya yang pertama adalah buat email dan pastikan sudah terverifikasi ya, udah terverifikasi nomor HP masing-masing. Kumpulkan emailnya semua ke saya. Tugasnya Ya, 10 ya, berarti 14 email kumpulkan semuanya ke saya. Ada 500 anak magang, 500 kali 14. Ya, berapa tuh? 7.000. Jadi seminggu saya sudah dapat 7.000 email. Sudah terakses secara verifikasi. Udah enak. Nah, itu tugas tugas email doang. Belum lagi saya suruh mereka upload Yumpu sendiri-sendiri. Satu orang ternak email 14, upload, tolong diupload satu orang keywordnya ini. Jadi satu
supervisor ya, supervisor siswa tadi memantau ya per 100 orang, memantau tugasnya satu orang upload medium sehari 3, berarti seminggu 7 kali 3 21, jadi seorang 21 kali 500 orang selesai 1000 ya, seluruh kota selesai. Itu enaknya kalau punya anak magang ya. Kita belum cerita Imakros ya Mas ya, nanti kalau cerita Imakros lebih ngeri lagi nanti. Itu yang pertama ya, jadi cara ngakalinnya seperti itu Mas. Jadi banyak lah, masih banyak jendela-jendela yang terbuka gitu katanya. Nah untuk website ya, nah website ini saya pernah bedah Mas, masalah HTTP berubah menjadi HTTPS, cek aja di channel YouTube saya. Efek HTTP ke HTTPS. Nah, ketik aja di Google nanti seperti itu. Nah, saya pernah bedah di situ, emang bukan Mas aja yang ngerasain, saya juga ngerasain. Itu bukan bukan turun lagi, ngedrop. Nih, semua pasti seperti itu. Tadinya biasa HTTP, terus kita HTTPS itu berubah, ngedrop ya. Traffic ngedrop ya, kemudian hilang dari pencarian, ya semua ada resiko semuanya. Nah, tapi ya kita perbaiki pelan-pelan, kita perbaiki, kita upload lagi gitu. Ya, kemudian kita setting ulang lagi ya. Pastikan juga di sini juga Mas yang penting tuh ya. Ntar ya. Saya tunjukin ya. Nah, ininya nih. Kadang ada yang lupa di sini. Kemarin tuh ada beberapa murid saya itu dia lupa masukkan apa namanya? Di websitenya itu dia lupa masukkan HTTPS linknya gitu. Jadi ketika dia upload lagi kok HTTP lagi, kok yang terindeks HTTP gitu. Nah, dia lupa ya, nanti lah ini mesti loading ya, nanti saya tunjukkan. Ya, nah, ini dia. Ya, sehingga HTTP. Nah, kemudian yang kedua, Mas, di Google Master Tools-nya Mas indeks ulang, Mas. Mas daftarkan ulang yang HTTPS ya. Ya. Terus yang kalau tadinya www, kalau tadinya sudah ada www, ya sudah jangan diubah-ubah gitu. Nah, ini contoh nih. Jadi di sininya Mas, kadang setting general ya. Jadi lupa di sini ditambahkan HTTPS-nya di sini gitu. Kadang lupa gitu. Dia udah beli SSL misalnya, tapi di sini gini gitu loh. Nah, dia begini. Jadi ketika dia ngupload lagi, Google heran loh, kamu nih kan sudah ada HTTPS, tapi kenapa nguploadnya minta HTTP gitu. Dia lupa di sini harusnya tambahkan HTTPS. Nah, kalau sebelumnya Mas pakai www, misalnya Mas sebelumnya pakai www nih ya. Ya, sebelumnya pakai www yang terindeks yang dulu-dulu, saran saya jangan pernah diganti, jangan pernah dihilangkan ini. Ya. Karena ini kalau sampai dihilangkan yang tadi www Mas jadikan tidak www, brutal hilang semua nanti. Peringkatnya jatuh lagi gitu. Google bingung gitu. Sementara dari HTTP ke HTTPS saja Google bingung gitu loh. Ya. Google tuh ya kadang gitu dia salah prediksi. Kita berharap pengen baik-baik aja, tapi dia malah ngasih macam-macam gitu. Ya, gitu Mas. Jadi emang perbaiki lagi dengan update artikel, indeks ulang lagi, coba di backlink pelan-pelan lagi gitu. Emang harus di apa ya? Ya dikasih sayang lah website tuh. Karena website nih dia seperti ini teman-teman sekalian. Ya, kita tuh nggak ngupload, pihak Google tuh langsung ngejudge gitu loh kayak nanya. Oh kamu nggak buat artikel ya hari ini ya? Oke kamu nggak komitmen, gitu dia tuh. Kamu nggak komitmen, siap-siap ya trafficnya saya turunkan. Kamu nggak komitmen, siap-siap ya rankingmu tak turunkan gitu. Makanya kita harus butuh satu karyawan atau kita punya jasa maintenance web. Makanya saya sekarang ini saya sudah megang 28 website perusahaan. Saya yang maintenance website-website perusahaan. Ya, di Indonesia ini ada 28 perusahaan yang saya pegang. Yang maintenance itu yang buatkan artikel, yang menghidupkan, ya setiap hari hidup. Nah, sehingga kalau nggak begitu dia nggak bisa, mas nggak kuat main SEO. SEO cuma mengandalkan backlink nggak kuat. SEO itu tetap kita harus update artikel. Kayak YouTube lah. YouTube itu sekali aja nggak bikin konten, itu traffic saya itu bukan turun lagi, terjun bebas itu. Sebel banget saya kadang tuh, ya ini kok begini nih. TikTok juga sama, TikTok sehari kita nggak upload, udah kita tuh kayak kehilangan follower gitu, hilang follower kita. YouTube juga sama seperti itu. Jadi semua platform minta kita tuh
harus komitmen, harus konsisten. Sekali kita nggak komitmen, dia akan lebih nggak komitmen lagi dengan kita. Ya sekali kita datang, ya mereka seribu kali datang ke kita. Woi, kayak baca hadis ya. Itu ya teman-teman ya. Itu Mas Mas Dian. Ya, monggo. Yang lain tadi ada Pak Jajang yang mau nanya. Silakan Pak Jajang. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi kan membicarakan masalah keyword itu ya, tapi lebih ke produk ya. Saya kan di sekolah ini, sekolah SDIT Hidayatullah ya, di Jogja. Apakah bisa itu dinaikkan gitu ya, ratingnya seperti yang tadi gitu loh. Ini untuk lembaga gitu ya. Tadi kan produk ya, apakah bisa gitu ya Pak? Bisa. Ya, jadi Google itu kalau kita ingin masuk di halaman satu tidak hanya produk, tidak hanya jasa, bisa juga informasi, Pak. Misalnya informasi tentang SD terbaik di Jogja, atau SDIT terbaik di Jogja, atau SD tahfiz Quran terbaik di Jogja. Ya, tapi kita pastikan benar-benar terbaik ya. Jadi nggak bohong gitu. Ya, jangan kita sudah ngaku-ngaku terbaik ternyata di luar ekspektasi, itu bahaya sekali, nggak boleh. Atau SD ternama di Jogja gitu Pak. Jadi kata kunci seperti itu yang diambil gitu. Kayak misalnya sekolah ya, kayak kita misalnya ada sekolah ya, sekolah wirausaha di Jogja. Ya, maka SDIT-nya ini apa? Keyword-keyword apa yang mau kita ambil? Sebenarnya dari sini, dari Google juga, Google udah ngasih saran sebenarnya. Kalau mau dicek gitu kan. Misalnya saya tulis ini. Ya, SD ya di Jogja misalnya. Nah, ya, ini kan ada tuh. SD Islam terbaik di Jogja, SD internasional di Jogja, SD negeri favorit di Jogja. Ini kan dicari orang kan seperti ini. Ya. Atau SD Jogja doang misalnya gini kan. Nah, SD favorit di Jogja. Nah, jadi kalau ada orang ngetik SD favorit di Jogja, nomor 1 SDIT Hidayatullah, yakin sih rame besok yang datang tuh. Wah, ya, Nah, artinya apa? Artinya orang kan banyak mencari nih SD favorit di Jogja, peringkat SD terbaik di Jogja 2021. Versi Jajang Sleman, nomor 1 SDIT Hidayatullah. Nah, misalnya seperti itu. Ya, setiap versi kan beda-beda misalnya. baik. Gitu dan posisinya halaman 1 misalnya. Bayangin ya ada 4 juta, yang nomor 1 kita. Wah, besok rame tuh yang datang. Mereka nanya, sumbernya dari mana tuh kok bisa SDIT terbaik? Nah, baru repot kita ngasih taunya dari mana ya. Baik, Nah, itu lagi. Tadi kan cara mencari buying keywordnya itu kan melalui pencarian itu ya. Nah, kita kan kalau saya pinginnya ada nggak usah nulis gitu. Tadi kan harus nulis ya satu-satu, berarti harus nyatat satu-satu. Adakah cara yang lebih baik ya, lebih simpel gitu loh? Kita sudah dapat buying keyword itu, tinggal copy aja gitu. Tadi kan harus ngetik terus keluar, kita berarti nyatet ya satu-satu. Ada nggak cara yang lain, mungkin ada toolnya atau gimana yang disarankan oleh Google gitu? ya kalau dengan tools banyak ya. Nih tools-toolsnya silakan dicatat nih. Tools-tools untuk riset keyword ya, riset keyword. Pertama bisa menggunakan namanya keywordtool.io. Kedua bisa menggunakan kwfinder.com. Ketiga namanya keywords.io. Keempat namanya keywordrevealer.com. Kelima namanya Google Keyword Planner. Dah, 5 ini aja saya yakin Bapak ketemu minimal 30.000 tuh, yakin saya.
Dah ketemu 30.000 sudah ambil lah tuh. Pilih aja udah. SD terbaik, SD terfavorit, 10 SD terfavorit, 10 SD terbaik, 10 SD ternama, nama-nama SD favorit, nama-nama itu ketemu semua nanti di sini. Kemudian satu lagi Pak, Ya, tadi kan kalau kita mau ngisi artikel itu kan ada step-step ya, yang judul, terus deskripsi, keyword, itu kan ada nggak yang apa alat yang bisa mendeteksi kalau keywordnya itu sudah benar kayak gitu di webnya, nggak ada yang kita seperti itu masukkan dia. gitu loh. Saya misalnya gini aja deh Pak, ya nggak, Google itu nggak pernah membilang ini benar ini salah, nggak ada. Dalam dunia marketing itu nggak ada istilah benar atau salah. Coba saya tanya nih, saya tanya semua. Menurut teman-teman, kalau saya pengen jadi agen properti ya, properti itu pakai I atau pakai I Pak? Menurut Pak Jajang? Properti kalau bahasa Indonesia ya i. Saya nggak nanya bahasa Indonesia, saya pengen jadi agen properti ini. Hmm, Selama ini orang-orang kalau nulis properti itu pakai I atau pakai I? pakai i kebanyakan. Pak Wafa, Mungkin yang lain coba pakai I atau pakai I? properti ya ya kayaknya. Nah, tetap kita kalau dalam ilmu agama kan semuanya itu harus tergantung dari dalilnya gitu kan. Mana yang benar, ini dalilnya yang benar, ada dalilnya. Kalau dari Google ya ini kita cek, misalnya saya pengen agen properti ini ya, saya tulis ya agen proper. Nah, Google udah ngasih tahu nih. Hei katanya, pakai I ya yang benar, dia bilang, yang sohih, dia bilang. Ini kalau mengecek yang benar tuh seperti ini. Oke, saya nggak percaya pakai I, saya mau pakai Y. Fuck, nggak mau kata Google. Pakai Y itu bid'ah, mengada-ngada, nggak ada sini. Ya. Tidak ada dalilnya, dalil-dalil di Google nggak ada. Artinya pakai I itu bid'ah, mengada-ngada. Ya, makanya betul pakai I. Sama ketika saya nulis obat, obat itu pakai O. Ya, tapi O-nya saya ganti 0 boleh nggak? Boleh. Jadi kata kunci itu melihatnya dari situ, nggak melihat dari EYD. Dan tidak ada istilah benar salah juga sebenarnya, itu karena belum terkumpul aja datanya. Sama dalam ilmu digital marketing, dalam ilmu marketing tidak ada istilah benar salah. Yang betul adalah yang terbukti atau tidak. Jadi kalau dia ngomong kemudian terbukti, ya sudah bisa dijadikan referensi. Tapi dikatakan benar atau salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Misalnya saya nih ngomong masalah SEO. Kalau teman-teman besok ketemu pakar-pakar SEO yang lain, bisa jadi obrolannya beda lagi, gaya mereka main beda lagi. Maka ketika mereka gaya bermainnya berbeda, apakah mereka salah? Enggak. Kita beda mazhab aja istilahnya gitu. Beda gaya bermain aja gitu. Saya gaya bermainnya begitu, tapi saya ada bukti. Mungkin dia ada bukti juga, ya sudah. Boleh ikut dia, boleh ikut saya misalnya. Maka tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi ada terbuktinya. Ada buktinya. Sama-sama terbukti, pilih yang mana? Nah, pilih menurut kita yang mana yang paling kuat pendekatan sohinya. Gitulah kira-kira. Kalau tidak ada di pencarian itu nanti apa gak ada yang nyari ya nanti? Apa kita bisa masukin kata kunci yang nggak ada pencariannya, apa tadi namanya branding ya? Atau gimana itu? Ya, kalau bisa kata kunci yang jangan kata kunci kita. Kalau bisa kata kunci yang dicari orang. Misalnya saya bilang uh, Didik Arwinsa. Siapa yang ngetik Didik Arwinsa? Nggak ada. Tapi kalau yang ngetik konsultan internet marketing itu ada yang ngetik. Atau Umi Pancake. Nggak ada yang ngetik Umi Pancake. Tapi kalau yang ngetik pancake durian ada. Durian kupas ada. Daging durian ada. Jadi ketiklah ya apa yang dicari oleh netizen misalnya.
Tapi kalau misalnya ya belum ada yang ngetik nih, tapi suatu saat ada yang ngetik, bisa jadi seperti itu. Contoh misalnya ini ya, ini kejadian kemarin. Saya itu kemarin kedatangan ibu-ibu ya, udah lama sih kejadiannya. Dia ngetik apa? Dia ngetik kursus Instagram marketing di Yogyakarta ini. Kalau kursus Instagram marketingnya kan ada tuh. Tapi ibunya datang kursus Instagram marketing di Yogyakarta. Saya tanya, ibu ngetik apa? Saya ngetik kursus Instagram marketing di Yogyakarta, Mas Didi. Kan nggak ada yang ngetik nih. Tapi rumus BKKKKT-nya masuk nggak? Masuk. Kursus BK. Instagram marketing KK. Di Yogyakarta KT. Gitu. Jadi dia masuk di rumusnya, rumus BK KK KT-nya. Gitu Pak ya. Satu lagi Pak, terakhir nih. Kalau bikin artikelnya itu satu saja, tetapi buying keywordnya yang dibeda-bedakan itu bisa Pak, kayak gitu. Bisa, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Ya, penanya berikutnya, ini mungkin dua lagi ya penanya kita buka ya, karena sudah pukul 21.23. Pak Irsyad, monggo silakan Pak Irsyad. Terima kasih banyak. Halo, tes. Iya, masuk. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Seperti yang Pak Didi katakan tadi, kalau misalnya yang di Medan bisa menang karena di Google Map-nya. Karena kalau kita search engine emang yang paling atas mesti Google Map-nya kalau soal kota. Lalu bagaimana jika kita domisili bukan di kota sasaran tersebut dan kita tidak punya kantor cabang secara fisik di kota sasaran, jadi lokasinya apakah random ataukah bagaimana? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita punya brand dan ingin mengangkat nama brand itu di search engine, tapi sudah terlalu banyak kompetitornya, seperti misalnya produsen baju kurta atau baju koko, baju house flyer. Di baju koko itu kan terlalu banyak kompetitor di marketplace dan search engine. Jadi bagaimana kita mengangkat jika sudah terlalu banyak kompetitor? Oke, yang pertama, kalau misalnya tidak domisili, saya tidak domisili di Makassar, Pak. Tapi ada Google Map saya di Makassar. Saya tidak domisili di Kudus, tapi ada Google Map saya di Kudus. Ya, itu cara yang seperti apa? Sudah pernah saya bongkar di channel YouTube saya. Ketik aja nanti cara membuat Google Map ya, Didik Arwinsa gitu ya. Nanti coba ditonton aja di situ. Ya, ini saya tunjukin ya. Nanti silakan ditonton aja. Ketik aja misalnya YouTube gitu kan, youtube.com. Ketika di sini Google Map. Nah, ketika di sini Google Map. Ya, Google Map. Coba Google Map aja, ada nggak ya? Nah, Google Map Didik Arwinsa. Ketik aja seperti itu. Nah, ini sudah saya bongkar di sini. Nanti bisa dipelajari aja Mas ya. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dicek lagi. Terus yang kedua, kalau misalnya keywordnya keyword berat. Ya, kalau keywordnya terlalu berat, gimana nih cara mengalahkan keyword berat gitu kan? Nah, cara mengalahkan keyword berat, ya silakan nanti ketik aja di Google, di YouTube, keyword berat. Nih sudah saya bongkar juga nih, cara memenangkan keyword berat. Ya, bisa dicek tuh di channel YouTube saya tuh. Makanya di subscribe biar teman-teman dapat ilmu banyak tuh. Ya, cara memenangkan keyword berat seperti apa, kok kompetitornya berat seperti apa. Nah, nanti bisa ditonton aja seperti apa cara saya. Intinya ya kalau keyword berat ya ngapain kita sebenarnya nyari-nyari masalah, mending kita cari-cari aja keyword ringan dulu. Saya aja sampai sekarang tuh nggak mau nyari keyword berat dulu. Saya mending cari yang ringan-ringan dulu, menangkan. Saya angkat besi 2 kilo dulu dah. 3 kilo, 4 kilo. Kalau ada 100 kilo, nanti dulu saya mending. Saya mending fokus 3 kilo dulu, 5 kilo. Kalau langsung 100 kilo bisa nggak? Ya bisa, cuman kan pasti patah dulu tulang saya, pinggang saya gitu kan. Ya mending 3 kilo, 5 kilo dulu aja gitu. Ya, itu kalau pengen ngelawan keyword berat nanti dulu dah. Yang ringan-ringan dulu aja. Kemudian yang Google Map tadi, ya Google Map tadi sebenarnya intinya sebagaimana kita buat Google Map biasa, pastikan IP laptop kita belum pernah dipakai untuk Google Map. Yang kedua adalah WiFi-nya, WiFi yang belum pernah digunakan untuk Google Map.
Saya buat Google Map itu, ini saya bongkar aja ya teman-teman ya. Saya buat Google Map-nya itu di mana coba? Di bandara, di komputer bandara. Saya kan kalau di bandara itu kan ada komputer tuh. Komputer bandara kira-kira pernah nggak digunakan untuk buat Google Map? Nggak pernah kan? Saya langsung buka Google Map, kok langsung daftar, langsung jadi, nggak pakai alamat, nggak pakai verifikasi, langsung jadi, detik itu langsung jadi. Kenapa? IP komputernya belum pernah digunakan Google Map, WiFi belum pernah digunakan Google Map, langsung jadi. Makanya kayak Mas Dian kan sering tuh muter-muter di seluruh Indonesia tuh. Nanti masuk ke bandara, ketemu komputer apa? Bandara motivator Ternate Dian Saputra. Jadi itu Ternate. Motivator Makassar Dian Saputra. Jadi itu nggak pakai lama. Gitu ya. Ya, begitu ya Pak Irsyad. Saya yakin kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang ingin ditanyakan gitu ya. Dari tips dari Pak Didi salah satunya, silakan kawan-kawan subscribe channel YouTube beliau. Nah, itu silakan di search apa saja yang ingin dicari. Nah, silakan diberi apa namanya, dipelajari di sana. Kalaupun nanti belum ketemu, nah silakan ditanyakan di WA, di grup WA kita. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan di kesempatan yang lain Pak Didi berkenan lagi untuk bisa menjawab itu atau mungkin menuliskan nanti memberikan tips dan triks di YouTube beliau. Nah, itu mungkin Bapak-Bapak sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini. Nah, untuk besok tetap jaga stamina, tetap jaga kesehatan karena insya Allah di 2 malam pertemuan berikutnya kita masih akan banyak sekali membahas ilmu dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ingin sekali belajar sekaligus praktek. Nah, monggo nanti dari ilmu yang ada sekarang silahkan mulai dicicil satu persatu, mulai bikin buying keywordnya, mulai bikin kata kuncinya, mulai cari target kotanya mana saja, kemudian baru dibuat di channel-channel yang tadi disebutkan, yang free itu ya, dibuat di sana. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan insight dari sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sama-sama pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih banyak sudah mengikuti webinar ini, sudah memberikan donasi juga pada kawan-kawan kita yang sedang isolasi mandiri dan mereka terpapar COVID. Insya Allah akan kita distribusikan segera dan kemarin juga sudah ada yang didistribusikan melalui kawan-kawan yang ada di Hidayatullah. Terima kasih Bapak sekalian dan Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan. Insya Allah bertemu lagi besok. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.